Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran matematika pertemuan yang keempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga tetap semangat belajar, tetap semangat beribadah, khususnya berbakti kepada kedua orang tua dan melanjutkan aktivitas tahfizul Quran kita, menyetor hafalan Quran kita, memurajah hafalan kita kepada ustadz dan ustazah yang mendampingi kita sehari-hari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas submateri yang keempat, yaitu barisan geometri. Barisan geometri sebagaimana barisan aritmetika memiliki pola khusus atau rumus tertentu. Pada barisan aritmetika, suku-suku setelahnya diperoleh dengan menambah atau mengurang suku sebelumnya dengan nilai tertentu. Pada barisan geometri, suku-suku setelahnya diperoleh dengan mengalih atau mengalihkan atau membagi bilangan sebelumnya dengan nilai tertentu. Jadi ada perbedaan khusus antara barisan aritmetika dan barisan geometri. Kalau pada barisan aritmetika ditambah atau dikurang, maka pada barisan geometri dikali atau dibagi. Oleh karena itu, mari kita simak video pembelajaran dari kelanjutan video pembelajaran yang lalu untuk lebih memahami dan mendalami tentang soal-soal yang terkait dengan barisan geometri. Saya sangat berharap agar kalian menyimak dan seksama sehingga bisa mengerjakan tugas yang diberikan pada akhir video. Mari kita simak video berikut ini. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pola bilangan. Kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Sebelumnya kita sudah belajar tentang barisan dan deret aritmatika, gitu ya. Jadi dua-dua barisan ini memiliki pola khusus, gitu ya. Kalau yang aritmatika suku sesudahnya berikutnya adalah suku sebelumnya dijumlahkan, gitu ya. Kalau yang geometri, nah ini adalah nanti suku berikutnya dikalikan dengan suku sebelumnya, gitu ya, dikalikan dengan nilai tertentu. Contohnya gimana nih kak? Nih contohnya misalkan gini, kakak punya angka 2 jadi 6. Nah ini kan kita kalikan 3 gitu ya. 6 dikali menjadi 18 juga dikalikan 3 gitu. 18 menjadi 54 juga dikalikan 3. Nah ini adalah ada barisan geometri dengan pengali 3 gitu ya. Atau bisa juga dari pecahan. Nah dari 1/8 jadi 1/4 ini dikalikan 2. 1/4 jadi setengah, jadi dikalikan 2 lagi gitu kan. Ini dikalikan 2 lagi, ini dikalikan 2 lagi gitu ya. Polanya tetap selalu dikali 2. Atau dibagi, misalnya dibagi 2. Nah, ini dibagi 2. Ini juga dibagi 2 gitu misalnya. Nah, ini dibagi 2. Dan seterusnya berarti ini jadi 12,5 gitu ya. Dibagi 2 lagi berarti menjadi 6,75 gitu. Dan seterusnya 6,25 dan seterusnya. Bisa juga dibagi 3. Nah, ini sebenarnya bisa kita bilang dibagi 2 atau ini sebenarnya kita kali dengan setengah. Nah, dikali setengah ya. Ini artinya dikali setengah. Yang ini artinya dikali sepertiga nih. Ini dikali sepertiga. 3 dikali sepertiga ya 1. 1 dikali sepertiga ya sepertiga gitu ya. Nah, ini dikali sepertiga. Oke. Semua berlaku dengan pola yang sama. Makanya kita sebut pola bilangan. Nah, jadi terus yang bedain apa nih kak? Ya pasti rumusnya beda dong ya. Kalau kemarin kita punya di aritmatika UN sama dengan A plus N-1 dikali B gitu ya. Kalau di barisan geometri rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R. Nah ini ada rasio pangkat N-1. Nah kalau deret sama ya seperti aritmatika. Kalau deret itu hanya jumlah-jumlah gitu ya. Nah nanti kita akan bertemu dua rumus. Kak bedanya apa nih rumus yang pertama dan rumus yang kedua? Yang kuning dan yang biru apa? Nah kalau yang kuning ini kita pakai untuk nilai R. Nah ini untuk nilai R-nya yang lebih besar dari 1. Nah ini berarti kalian mesti ini. Dia harus lebih besar dari 1. Atau R-nya lebih kecil sama dengan 1. Gitu ya. Jadi harus lebih besar sama dengan 1 atau lebih kecil sama 1. Jadi misalkan R-nya 2.
Misalnya R-nya 3/2. Nah, ini boleh nih ya. Atau R-nya minus 2 atau R-nya minus 3/2. Nah, seperti itu. Nah, apa bedanya Kak dengan yang ini? Nah, yang ini untuk ya R-nya itu antara min 1 dan 1. Tapi tidak boleh 0 tentunya ya. R tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau kita ketemu R-nya yang setengah, sepertiga, misalkan 1/4, 1/5, atau negatif setengah, negatif sepertiga gitu ya. Nah, kita pakai rumusnya yang ini gitu. Nah, itu tadi A tetap sama suku pertama, UN suku ke N, SN jumlah N suku pertama. Yang kita baru ketemu baru adalah R. Nah, ini adalah R adalah rasio. Oke ya, rasio. Nah, dalam misalkan soal-soal barisan dan deret geometri tetap sama seperti yang aritmatika. Kalau aritmatika kita selalu mencari nilai A, N, dan B gitu ya. Nah, kalau di aritmatika, kalau di geometri kita selalu mencari nilai A, N, dan R. Nah, ini harus tahu. Kalau kita tahu ini, pasti kita bisa kerjakan. Oke ya. Contoh, misalkan kakak punya barisan geometri seperti ini. Berapakah suku 10 gitu ya. Carilah jumlah 8 suku pertama. Maka yang kita pertama kali cari adalah A-nya berapa ya? Oh, A-nya ini 1/4 gitu. R-nya berapa nih? Coba kita teliti. Dari sini ke sini. Oh, dikali 2 Kak. Berarti R-nya 2. Oke ya. Ditanya, nah ini pertanyaan yang A adalah U10. Yaudah, berarti tinggal masukin rumus aja. Berarti A-nya 1/4 dikalikan R-nya. Nah, itu adalah 2. 2 dipangkatin N-nya adalah 10 dikurang 1 gitu ya. Atau ini 1/4 dikali 2 pangkat 9. Nah, Kak hitungnya gimana nih Kak? Nah, ingat ya kalau ngitung begini jangan dicari 2 pangkat 9 berapa sebagi 4. Kita manfaatin pangkat. Jadi kalau 1/4 itu adalah 2 pangkat 2 gitu ya. Dikali 2 pangkat 9. Nah, ini baru dicoret nih. Jadi 2 pangkat 7 nih. Nah, ini baru dihitung. Jadi berapa? Misalkan kalau 2 pangkat 5 itu 32. Berarti 2 pangkat 6, 64. Berarti 128 gitu ya. Nah, kalau yang pertanyaan B ini kebalikannya. Sekarang kita tahu nih UN. Nah, ini yang B. Kalau yang B itu kita tahu UN-nya. Nah, UN-nya adalah 512. Ditanya N-nya berapa nih? Suku ke berapa Kak? Berarti N-nya berapa gitu ya. Berarti kita langsung aja 512 sama dengan rumus UN tadi apa sih? A dikali R pangkat N min 1 gitu ya. Nah, 512 sama dengan A-nya itu tadi 1/4 dikalikan R pangkat N min 1. Nah, ini gimana nih Kak caranya nih? Ya udah, tetap kita pasti pengennya kita jadikan pangkat gitu ya, bilangan pangkat. 512 itu 2 pangkat berapa sih? Oh, ini 2 pangkat 9 ya Kak. Ya, 2 pangkat 9 ya. Sama dengan 1/2 pangkat 2. Terus yang ini gimana Kak? Biarin aja dulu. R, N, min 1 gitu ya. Berarti ini kalau kakak pindah ke sini, dikali jadi 2 pangkat 11 gitu ya. Sama dengan R pangkat N min 1. Nah, R-nya tadi kita tahu ya. Oh, R-nya 2 nih. R-nya 2. Berarti bisa kita ganti nih R-nya. Berarti ini 2. Oke ya. Sekarang 2 sama 2 udah sama. Maka ini artinya kita bisa lihat pangkatnya nih. Nah, bukan 2-nya dicoret ya. Kita lihat pangkatnya. Dimana 11 sama dengan N dikurang 1. Nah, berarti N-nya adalah 12 gitu ya. Oke, nah sekarang yang pertanyaan berikutnya adalah carilah jumlah 8 suku pertama. Nah, berarti ditanya adalah S8. Ya udah tinggal masukin rumusnya aja karena R-nya 2, kita pakai yang ini ya, yang atas ya. Nah, ini adalah berarti 1/4. Nah, R-nya 2, N-nya itu 8 dikurang 1. Nah, per berapa nih? R kurang 1 berarti 2 dikurang 1 gitu ya. Tinggal masukin rumus yang ini aja. Berarti ini 1/4. 2 pangkat 8 itu 256 dikurang 1. Nah, hati-hati ya kalau ini dipangkatin dulu baru dikurang. Kalau yang rumus UN pangkatnya dikurangi dulu baru dikerjakan pangkatnya. Ya. Dibagi 1. Nah, ini berarti 1/4 dikali 255. Udah tinggal dihitung deh sekarang. 255 dibagi 4. Berarti ini 6, 24, 15, berarti 3. Berarti ini adalah 63, 3/4 gitu ya. Wajar ada pecahannya karena kita start aja udah dari pecahan. Oke, jadi seperti itu ya, gampang ya. Tinggal kita masukin rumus aja. Nah, ini contoh lagi kalau pengalinya adalah pecahan gitu ya. Ini kalau kita lihat ini
Dibagi 5 boleh, kita pasti kepikirnya dibagi 5, tapi kita selalu tulisnya dikali 1/5. Nah, jadi kita punya nih A-nya itu 25, R-nya itu adalah 1/5, gitu ya. A-nya 25, R-nya 1/5. Oke, sekarang yang ditanya adalah U8. U8, ini pertanyaannya A ya, U8. U8 berarti nggak masuk rumus saja. A-nya 25, R-nya 1/5, gitu ya. Dipangkatin. Nah, ini dipangkatin N-1, berarti 8 dikurang 1. 25, nah ini ada hubungannya, berarti kakak langsung aja ganti ini jadi 5 pangkat 2, gitu ya. Dikali 1/5 pangkat 7. Oke ya. Nah, ini berarti 5 pangkat 2 dikali 1/5 pangkat 7. Nah, ini boleh kita coret nih. Nah, gitu ya. U8-nya bisa boleh kita coret nih. Ini berarti 5, gitu ya. Jadi 1/5 pangkat 5. Oke. Langsung aja nih kita hitung nih. 1/5 pangkat 5. 5 pangkat 5 berapa ya? 5 pangkat 1 itu 5. 5 pangkat 2 itu 25. 5 pangkat 3 125. 5 pangkat 4 625. Nah, 5 pangkat 5 itu adalah 3125. Artinya U8 adalah 1/3125. Nah, ya, jadi memang agak rumit pecahannya, gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau tentukan suku ke-5, jumlah suku ke-5? Nah, sama aja. Berarti yang B, nah ini yang B, ditanya adalah S5. Nah, kita masukin rumus. Karena R-nya 1/5, kita pakainya yang ini ya. Nah, berarti ini A-nya 25. 1 min R, nah 1 dikurang R-nya 1/5 dipangkatin 5, gitu ya. Per 1 dikurang 1/5. Oke. Makanya 25 dikali 1 dikurang 1/5 pangkat 5. Waduh, susah ya. Per 4/5, gitu ya. Oke. Nah, ini gimana nih Kang hitungnya? Kok susah banget ya? Kita ngitungnya mesti cerdas, gitu ya. Berarti ini sesuatu di atas dibagi 4/5. Berarti ini boleh kakak tulis di sebelah sini dikali 5/4. Oke ya. Oke, kakak ubah warnanya supaya nggak bingung. Nah, berarti tinggal 25 dikalikan dengan 5. Berarti 5 pangkat 3 kakak tulisnya ya. Ini 1 dikurang 1/5 pangkat 5 dibagi 4. Oke ya. Toya dapat dari mana ya? 4 kan ke bawah. Oke, kita lanjut di sebelah sini. Ini 5 pangkat 5 dikalikan masuk ke sini. Itu berarti 5 pangkat 3, gitu ya. Dikurang, ini dikalikan ini. Tinggal 1/5 pangkat 2. Oh bisa Kak? Karena 5 pangkat 3 dikali 1/5 pangkat 5. Dibagi 4, gitu ya. Nah, 5 pangkat 3 tadi 125. 125 dikurang 1/25 dibagi 4. Nah, ribet nih memang nih. Nah, yuk coba kita hitung aja ya. Berarti 125 dibagi 4, ini bagi ini kalau mau gampang gitu. Oke ya. 125 bagi 4 berapa ya? 125 dibagi 4. Nah, ini berarti 30. 12 gitu ya. Oh, ini habis berarti 31. 4. Satu lagi. Berarti ini 2 gitu ya. Di sini ya. 8. Nah, oke, 5. 31,25. Berarti ini 31,25 dikurang 1/25 dibagi 4 berarti 1/100 nih. Nah, ini berarti 31,25 dikurang 0,01. Nah, hasilnya berarti 31,24. Nah, ternyata jumlah 5 suku pertama dari bilangannya adalah 31,24. Ya, memang agak sedikit rumit angkanya kalau jumlah-jumlah, apalagi kalau yang pengalinya adalah bilangan yang pecahan ya, 1/5, setengah dan sebagainya. Nah, ini soal berikutnya. Biasanya kalau di ulangan, selain ada soal-soal standar masuk rumus, ya biasa dibalik dikit ya. Sebenarnya di soal yang pertama kita udah ketemu, jadi sebenarnya gampang aja nih. Kalau UN, UN-nya dia bilang 937. Yaudah kita lihat aja rumus UN-nya itu adalah A dikali R pangkat N min 1 gitu ya. UN-nya 9375. A-nya 3, R-nya 5. Nah, N min 1. Oke, beresin dulu A-nya. 937 bagi 3, ini 3125 sama dengan 5 pangkat N kurang 1 gitu ya.
kita mesti bikin 3125-nya jadi 5 pangkat berapa nih? Oke, tadi 3125 itu kita sudah punya 5 pangkat 5. Nah, ini 5 pangkat 5 sama dengan 5 pangkat N dikurang 1. Ya. Kalau udah sama, kita tinggal ambil pangkatnya aja. Nah, kita tinggal ambil pangkatnya saja, berarti 5 sama dengan N dikurang 1. Berarti N-nya adalah 6. Berarti dapat nih jawabannya 6. Ya, ini soal-soalan dibalik-balik. Contoh lagi, misalkan kita punya R-nya setengah, N-nya 10, UN-nya 1/8. Berarti sama aja nih. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, gitu ya. UN-nya 1/8. A-nya, A-nya nggak tahu nih, justru A-nya yang tanya. R-nya setengah, nah, N-nya 10. Berarti ini 10 kurang 1, setengah pangkat 9. Gitu ya. Oh, berarti ini tinggal kita jadiin aja nih. Jadi semua kita jadikan 2 pangkat berapa gitu ya. Oke, berarti ini 1/8 sama dengan A dikali 1/2 pangkat 9. 1/8-nya kita ubah jadi 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3. Ya. Sehingga kalau kita hitung A-nya, nah ini adalah 1/2 pangkat 3 dibagi 1/2 pangkat 9, berarti dikali ya. 2 pangkat 9/1. Saya dapat nih, berarti ini 2 pangkat 6. Ya, 2 pangkat 6 itu adalah 64. Nah, artinya A-nya adalah 64. Oke, jadi soal yang ini adalah soal-soal standar. Jadi kita tinggal masukin rumusnya aja. Kalau soal ini dibalik. Jadi kita tahu UN-nya, kita cari A-nya atau kita cari N-nya. Nah, bisa juga kita dikasih tahu SN-nya. Nah, terus ditentukan nih, suruh tentukan rasio deret tersebut dan juga suku kelimanya. Tentunya kita juga butuh A-nya gitu ya. Nah, yang kita perlu ingat SN itu, nah ingat lagi ya, di aritmatika juga ada soal seperti ini. Kalau S1 ini berarti U1. Kalau S2 ini berarti ingat ya, U1 tambah U2 gitu ya. Nah, yaudah berarti kita sekarang masukin aja nih, berarti S1 sama dengan 2 kali 3, 2 pangkat 3 dikurang 1. Artinya nih 7 ya, 8 dikurang 7. Kalau S2 berarti S2 2 pangkat 6 karena N-nya 2 gitu ya. Kita ganti dikurang 1. Berarti ini tadi 64, 2 pangkat 6 ini 64 dikurang 1, 63. Oke. Dari sini kita tahu nih, oh ini berarti ini U1 nih, atau ini adalah A-nya ya. Oke. Ini berarti U1 ditambah U2. Oh Kak, U1-nya kita sudah tahu, U1-nya 7. Nah, berarti dari sini kita bisa simpulkan kalau U2-nya itu adalah berapa tuh? 63 kurang 7 berarti 56. Oke. Nah, Kak, sekarang gimana kita cari bedanya, Kak ya? Cari rasionya, cari R-nya. Nah, kalau ingat nggak kalau misalkan di barisan aritmatika, kalau kita punya U2 dikurang U1, kita bisa dapat beda. Nah, kalau di barisan geometri sekarang sedikit berbeda. Karena kita pengalian, nah jadinya untuk mencari R-nya, nah ini kita kakak begini, U2 dibagi U1. Ini adalah R. Ya. U2-nya berapa? 56 dibagi U1-nya itu 7 sama dengan R. Kita dapat nih, berarti R-nya adalah 8. Nah, R-nya dapat, A-nya udah dapat ya, 7. Nah, kita bisa dapat suku kelimanya, U5. Berarti A-nya 7 dikali R 8, N-nya berapa? 5 dikurang 1. Ya. Berarti 7 dikali 8 pangkat 4. Di 8 pangkat 4 berapa ya? 64. 8 pangkat 2 itu 64. Atau gini, biar gampang begini. Oh, ini berarti kalau 8 itu 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 dipangkatin 4. Nah, ini berarti 2 pangkat 12. Ya, 2 pangkat 10 itu adalah 1024. Nah, berarti 2 pangkat 11 dikali 2 lagi. Itu berarti 2048. Berarti 2 pangkat 12 itu berarti 4096. Berarti ini 7 dikali 4096. Nah, baru kita hitung nih. 4096 dikalikan 7. 6 kali 7 itu berarti 2, 4. 9 kali 7, 63. 7, 6. Ini 0, 6. 4 kali 7 itu berarti 28. 28, 67. 672. Nah, ini jawabannya. U5-nya 28672. Kok besar, Kak? Ya, iya dong. A-nya 8, setiap suku berikutnya dikali dengan 8. Pasti di belakangnya besar banget.
Nah, jadi kira-kira seperti itu barisan dan deret geometri untuk awal-awal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kakak. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk belajar, ayo kita bagikan kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain bisa belajar dan kalian bisa belajar bersama dan bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Jangan lupa like juga videonya dan juga subscribe di channel Lego Rules. Terima kasih. Demikian video pembelajaran tentang